Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Atin Ismawati dengan NIM 24 akhiran 138. Di sini saya membuat tugas praktikum jaringan komputer modul 7 konfigurasi pengalamatan IPv6. Nah, di sini langsung saja kita ke latihan 1 yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Di langkah 1 ini kita menyambungkan. Di sini saya sudah menyambungkannya. Sebelum kita lanjut ke langkah 2, kita lakukan dulu di langkah ketiga ini mengkonfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Nah, ini PCA. Kita masukkan IP-nya. Kemudian subnet masknya benar kayak gini. Kemudian default gateway-nya kayak ini. Kemudian IPv6-nya itu make kemudian prefiksnya ini 64. Dan default gateway-nya ini pakai yang sudah. Oh iya, ini saya lupa nge-rename. Ini rename dulu. Ini ISP. Ini eksternal. Sudah. Lanjut kita ke eksternalnya. Kita ke desktop IP. Nah, IPv4-nya ini make ini. Lalu subnet masknya kita make 224 karena ini prefiksnya 27. Kemudian default gateway-nya ini make ini 225. Lalu IPv6-nya kita pakai yang ini. Prefiksnya sama seperti tadi 64. Kemudian default gateway-nya ini. Sudah. Lanjut kita ke langkah 2. Nah, langkah 2 ini hapus konfigurasi pada router dan switch kemudian reload perangkatnya. Kita ke S1. S1 ini
kemudian N, sudah. Lanjut kita ke langkah 4, konfigurasi router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Kita ke router satunya. Lalu kita langsung salin saja. Kita paste. Sudah. Kemudian kita ke ISP. ISP, kita ketik N connect kita salin aja. Sudah. Dari ISP kita ke S1. T di S1. Kita paste. Sudah. Lanjut kita ke langkah 5, yaitu konfigurasi tabel IP host pada router 1. Di router 1. Kita langsung salin saja. Sudah. Lanjut kita ke latihan 2. Nah, di latihan 2 ini menggunakan ping untuk menguji jaringan. Di langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Kita ke PCA. Command prompt. Kita ping ini. Berhasil. Lanjut kita ke ping ke IPv6-nya. Berhasil. Kita ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita tetap di PCA. Di command prompt-nya kita nguji IP-nya ini apakah untuk melihat TTL dan trip time-nya. Nah, ini 1 ms 128.
Ini kita lakukan semua. 3 ms 128. Setelah itu kita yang ketiga. Nol ms 255. Kita lakukan hal yang sama sampai terakhir. 255 0 ms. Dua lima lima 0 ms. Sama 255 0 ms. 255 2 ms. 0 ms 255. Kita tunggu. 1 ms 254. 0 ms 254. Dua lima empat 0 ms.
0 ms 126. Kemudian yang terakhir 1260 ms 0 ms 126. Sudah. Lalu kita pada PCA ini kita ketik ping dan tekan enter di command prompt. Kemudian kita ping lagi pakai mint. Berhasil. Lanjut kita ke kabelnya, ini kita putuskan antara router ISP dan eksternal. Sebentar. Muncul destination host unreachable. Setelah itu kita pasangkan lagi muncul request timeout. Kemudian muncul reply from, itu tandanya sudah berhasil disambungkan. Untuk menghentikan perintah ping ini kita ketik ctrl plus C. Sudah. Kemudian pesan error ICMP apa yang Anda terima. Nah, di sini saya menerima pesan errornya itu timeout dan destination host unreachable. Dan request timeout. Kemudian lanjut ke langkah ketiga, uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Nah, ini ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address ini dari router 1. Kita ke router 1. Kita ping. End dulu. On, langsung saja. Sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke ping eksternalnya juga. Eksternal V4.
eksternal V4. Sudah, kita lanjut ke nomor 2 yaitu ping eksternal. Sudah. Kemudian ini yang ping eksternal ini di bagian sini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan IP address apa yang digunakan? IP addressnya ini. Kita salin. Sudah. Kemudian kita ping lagi di R1-nya. Ping. Kemudian kita ketikkan ini IPv6. Kemudian ini. Sudah. Kemudian yang keempat, kita ping lagi di R1 sama. Kemudian ini 10.000. Lalu kita putuskan jaringannya. Nanti akan muncul tanda U seperti ini. Kemudian kita sambungkan lagi. Maka akan muncul tanda seru lagi. Seperti yang sebelumnya. Nah, kita hentikan menggunakan Ctrl Shift 6. Bentar. Sudah. Lalu kita ping lagi. Maaf, langsung kita lanjut ke latihan 3. Nah, latihan 3 ini kita menggunakan, bentar. Di latihan 3 ini kita menggunakan tracer dan tracer out untuk uji jaringan. Kemudian di langkah 1 ini gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal pada command prompt. Kita ketikkan ini. Trace complete. Kemudian kita ke langkah 2, jelajah opsi tambahan perintah tracer. Pada command prompt ketik tracer dan tekan enter untuk melihat opsi. Sama di PCA juga. Kita ketik tracer dulu. Kemudian kita masukkan ini yang ada min-d-nya. Kita kasih min dulu. Lalu kita enter. Lanjut, kita ke langkah ke-3, yaitu gunakan perintah tracer out dari router R1 ke eksternal. Dari R1, kita ketikkan perintah ini. Kemudian kita ketikkan perintah ini juga.
Sudah. Lanjut kita ke langkah 4, yaitu gunakan perintah trace out dari switch 1 ke eksternal. Kita ke switch 1. Kita ketikkan ini langsung. Maaf, kita end dulu. Lalu kita ini. Kemudian kita ketik ini juga. Tunggu sebentar. Kemudian kita langsung ke latihan 4. Nah, di latihan 4 ini kita troubleshoot terhadap topologi. Di langkah 1 ini kita copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router S1. ISP-nya EN, kemudian conft. Nah, kita langsung sama saja ini. Kita copy. Paste. Sudah. Kemudian di langkah 2 ini dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau trace out untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Kita ke command prompt. Kita ketik ping kita salin ini request berhasil. Kemudian kita ping lagi ini yang 224. Kita kemudian enter. Berhasil. Kemudian kita betulkan, kita ketik di nomor 3, gunakan show untuk mengetahui running konfigurasi dari router ISP. Kita ketikkan di ISP-nya. Kita ketikkan show show run, kemudian enter. Kita enter terus. Nah, sudah. Kemudian kita ketik ship intb. Nah, ini IP yang salah. Nah, di sini ini kita sudah up semua di bagian sini. Kemudian
kita betulkan IP-nya. Conft dulu. Kemudian kita ketikkan int g 001. Kita enter. Kemudian IP address, masukkan IP address-nya. Kemudian kita berikan subnet mask-nya. Karena ini prefix 27 dan enter. Maaf, terjadi kesalahan. 209 tadi salah nge-copy, terusnya di atasnya 165 200 225. Kemudian subnet masknya kita masukin 224. Sudah, kemudian no shutdown. Kemudian kita coba ping di PCA-nya. Di command prompt ya. Ping kita copy, kemudian paste, kita ganti ke 5. Berhasil. Lalu lanjut kita ke pertanyaan. Nah, di pertanyaan ini apa yang dapat mencegah respon ping atau trace out dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Jawabannya itu firewall, ACL, atau perangkat yang blokir ICMP. Kemudian lanjut kita ke pertanyaan kedua. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209.165.200.227, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Kita untuk yang nomor 2, kita ping di PCA. Kita ping. Tunggu sebentar. Nah, di sini muncul request timeout, artinya kita salin dulu. Muncul pesan request timeout, artinya pesannya itu tidak diterima. Kemudian lanjut kita ping untuk pertanyaan yang ketiga. Sebentar.
Sepertinya ikut ke copy juga. Nah, sudah muncul eh, respon destination host unreachable. Artinya itu tidak ada IP address pada jaringan. Kemudian, berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Jawabannya itu 128 dan 225. Kemudian pertanyaan terakhir, berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Jawabannya itu 128 dan 255. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.